Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa huwa asdaqul qailin wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: as-sa'adatu kullu sa'adah tudul umur fi ta'atillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ta'mir Masjid Nurul Iman, para alimil ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini kita kembali hadir berkumpul bersilaturahim menjalankan salat subuh berjamaah dan diteruskan mengikuti kajian subuh setiap Ahad. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, semuanya menjadi catatan amal ibadah, amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus di awal tahun 1446 Hijriah dan hari ini masuk tanggal 1. Semoga kebaikan-kebaikan amal soleh kita selama 1 tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kealfaan, kehilafan, kesalahan yang kita lakukan selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita berharap tahun 1446 Hijriah ini menjadi tahun yang terbaik untuk kita semua, terbaik dalam ubudiyah ibadah kita kepada Allah, terbaik juga dalam hubungan atau muamalah kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sesama jamaah masjid kita. Insya Allah akan lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, ahli, kerabat, sahabat, tentunya kita semua para pengikutnya. Mengawali kajian subuh ini, saya sampaikan satu ayat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil
albab. Sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi, dan juga di dalam pergantian siang dan malam, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian tahun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Dan juga orang yang berakal itu orang yang cerdas, yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ulil albab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah tak terasa dari menit ke detik, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, kita diberikan oleh Allah kehidupan selama 1 tahun 1445 Hijriah. Maka berapa kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu di dalam Al-Qur'an. Walaili, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Surat Al-Fajr. Wasubhi, demi waktu subuh. Wadduha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia kita semua ini dalam kerugian. Gelundang geliling ke barat, ke timur, selatan, utara. Ya, makan, minum, tidur, terus kayak begitu. Tak terasa usia kita sudah sekian tahun hidup kita di dunia. Bergantian tahun itu berarti bertambah usia kita yang Allah berikan. Dari 70 jadi 71, dari 72, begitu juga seterusnya. Kita rugi, kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Hidupnya selama 1 tahun itu dihiasi dengan iman dan amal soleh, dialah yang akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang selalu mengingatkan dalam kebaikan dan sabaran. Makin bertambahnya usia, makin bertambahnya umur, makin Allah kurangi apa yang ada pada diri kita. Dalam surat Yasin Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Allah panjangkan umur kita, tapi Allah juga kurangi apa yang ada pada diri kita. 20-30 tahun yang lalu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu berpikir, ya, masa lalu kita masih muda, masih gagah, masih kuat, masih sehat, masih ganteng, masih cantik, masih semok bahasanya. Tapi sekarang 30 tahun berlalu, sekarang sudah banyak berkurang apa yang ada pada diri kita. Penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, perasaan berkurang. Oh, semuanya dikurangin oleh Allah. Penglihatan berkurang. Baca Quran, bapak dan saudara, kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Cucung datang masih ditanya, anak siapa kamu? Iya, cucung datang, anak siapa kamu? Kita ketemu kawan 2-3 tahun yang lalu masih kenal. Pas giliran ketemu sekarang pangling, nggak inget gitu. Pendengaran dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ngedengerin ceramah, ustadznya udah maki-maki pakai pengeras suara, masih nanya sama sampingnya, ngomong apa ustadz itu? Iya, pendengaran dikurangi.
penglihatan, pendengaran, perasaan sudah dikurangin oleh Allah. Kita usia makin tua ini makin banyak rasa, Pak. Bener aja. Penyakit sudah mulai hadir, mulai datang. Iya, rasa-rasa udah banyak sekali. Udah ada asam urat, asam lambung, asam apa lagi nih? Asam keringat, asam kandis, asam macam-macam itu asam. Udah punya asam. Ya Allah. Makan sudah dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makan pindang ikan baung, pepes, nyeruit Bapak dan Ibu. Dulu 20-30 tahun yang lalu makin pedas keringetan makin enak. Sekarang pedas dikit mencret. Betul ya Bu ya? Iya, mules kita. Kemarin kurban 20 tahun yang lalu makan daging satu piring, makan sop. Oh, Masya Allah. Setelah bersohor berarti sekarang ya Allah. Kemarin saya ngobrol Pak Ketua, ada dokter. Gimana dok, sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Masa dokter sakit kan? Gimana pasiennya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini setelah hari raya Idul Adha ini banyak pasien yang datang. Itu rata-rata pasien penyakitnya, keluhannya kolesterol naik, darah tinggi naik. Kenapa? Banyak makan daging. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sunatullah. Makin dipanjangkan umur, makin banyak kerasan yang ada pada diri kita. Dikurangi oleh Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Afala yang akilun, apakah kita enggak berpikir karena? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis, orang yang cerdas, orang pintar, ulil albab itu. Makin bertambahnya usia, makin berganti waktu, makin berganti tahun. Jangankan ganti tahun, ganti hari, ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun. Akan dia hiasi dengan iman dan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Makanya telah saya sampaikan sering setiap pengajian. Ngaji ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, supaya punya nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, libtigha'i mardatillah, cari keridhaan Allah saja. Nanti apa yang disampaikan sama ustadz, siapapun ustadznya, terimalah dengan baik kalau itu ada kebaikannya. Kalau yang tidak baik, ya nggak usah diamalkan. Cari yang terbaik. Yang kedua Bapak dan Saudara, syiar. Agar masjid kita yang kita bangun dengan susah payah sudah begitu megah seperti ini, tanggung jawab moral kita sebagai warga masyarakat muslim untuk memakmurkan masjid kita. Bersyukur alhamdulillah program dari ketua masjid tadi sampaikan, ya Allah Pak Ustadz Masri ngajak kita untuk berdoa menyambut awal tahun, doa akhir tahun, doa awal tahun, sholat tasbih. Luar biasa. Ulama salafus soleh dulu mengajarkan kepada kita, setiap bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Unibu ila rabbikum fastaghfiru lidzunubikum wajtanibul ma'asi, kata Rasulullah. Perbanyak ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah. Wastaghfiru lidzunubikum, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin selama 1 tahun yang kita jalani, yang kita lalui ini banyak amal salahnya dari solehnya, banyak maksiatnya daripada taatnya, banyak durhakanya daripada takwanya kita kepada Allah. Maka dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah, menjalankan ibadah baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, mudah-mudahan kesalahan, kealfaan, kehilapan kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena laporan malaikat itu ada Pak, ada yang berupa harian,
Ada yang berupa mingguan, ada yang berupa bulanan, ada yang berupa tahunan. Itu ada catatannya. Dan catatan amal kita itu semuanya tercatat. Dan itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengajarkan kepada kita ketika pergantian tahun itu, yang pertama muhasabah diri, yang kedua muqarrabah diri, yang ketiga mujahadah diri. Apa muhasabah diri? Mengevaluasi diri kita selama 1 tahun itu, apa yang kita perbuat, apa banyak amal salahnya, apa banyak solehnya. Itu dievaluasi sama kita. Andai kata banyak kesalahannya, segeralah kita bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau banyak amal salahnya, di tahun baru ini kita tingkatkan dan ditingkatkan. Terus kayak begitu. Muhasabah diri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab di hadapan Allah. Hisab itu Bapak dan Ibu berat. Ada berapa tahapan hisab itu. Yang pertama tanya. Pertanyaan. Hisab itu. Ditanyakan amalia kita selama sekian tahun hidup kita, ditanya. Hidup kamu di dunia itu digunakan, diisi untuk apa? Dan pada saat itu kata Rasulullah SAW, bermiliar-miliar manusia dikumpulkan oleh Allah, dipanggil satu-satu. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa melangkahkan kakinya 1 langkah pun sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, hidupmu digunakan untuk apa? Selama 70 tahun aku kasih hidup, digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Ini. Yang kedua, masa muda kita. Iya. Diisi untuk apa? Juga ditanyakan. Banyak orang-orang, Pak Ustadz, masa muda bahagia. Ya. Masa muda hura-hura gitu. Masa tua bahagia, mati masuk surga. Mana ada yang. Jadi masa muda kita ditanya. Yang kedua, harta kita yang kita miliki, kamu dapat dari mana, dibelanjakan untuk apa? Itu. Nah, yang keempat, ilmu kita yang kita pelajari. Ilmu kita yang kita pelajari diamalkan untuk apa? Banyak orang, Bapak saya hormati, sekarang ini perinternya kebelingan. Maka perlu bukan hanya kecerdasan yang namanya intelektual, harus juga punya kecerdasan spiritual. Hidup ini harus kayak gitu. Juga kecerdasan sosialnya juga harus kita punya kecerdasan itu. Orang pintar kalau nggak ada ilmu, nauzubillah min dzalik, kata Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, aku tidak bangga dengan orang pintar. Nggak kagum dengan orang pintar. Iblis aja lebih pintar lagi. Iblis lebih pintar. Kalau ukurannya pintar, ukurannya apa? Iman dan akhlakul karim. Iman pendasi, akhlakul karimah sebagai hiasan hidup kita. Di banyak orang yang pintar-pintar, korupsi dan sebagainya, nauzubillah min dzalik, bukan dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang awam, orang pintar. Hancur negara ini bukan oleh orang bodoh, orang pintar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang alim, pintar, ngomongnya bagus, hebat, ternyata nauzubillah min dzalik, bejat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan hisab. Dihisab di hadapan Allah. Berat, Pak. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab di hadapan Allah. Dan hisab itu berat. Maka sering kita berdoa, ya, Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najatim nar wa lafa indal hisab. Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi hisab. Rabbi hasibni hisaba yasira. Hisablah aku ya Allah dengan hisaban yang
Tuh harta juga ditanya dari mana. Ibu-ibu punya baju 2-3 lemari. Iya, tiap ganti, mau ke pesta ganti, mau ke pengajian ganti, ganti. Ditanya oleh Allah itu nanti. Jangan main-main. Punya sendok satu ditanya itu. Berat pertanyaan. Yang kedua berasa hormati visualnya. Itu dihisab di hadapan Allah bukan tanyaan saja. Itu foto-foto visualnya tuh, CCTV-nya. Dari detik ke menit ke jam itu diperlihatkan. Ya, hari ini kamu begini, hari ini kamu begini, ini kamu begini. Semua apa yang kita lakukan itu ada CCTV-nya. Jadi ibu ngambil duit di dompet suami itu ketahuan gitu, nggak ngomong. Bapak-bapak kita ngomongin ustadz, ngomongin tetangga, ngomongin mantu ustadz nggak tahu. Nah ada udah sarwat ini itu. Lalu kemudian bahasa hormati kata Allah dalam inna nahnul mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Itu ada CCTV-nya, awas. Lalu kemudian apa? Selain daripada hisab, CCTV diperlihatkan. Lalu apa? Mizan. Yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari timbangan amal. Amal kita mana yang baik? Lebih banyak yang baik apa lebih banyak yang buruk ditimbang? Kalau kebaikan kita yang banyak, insya Allah kata malaikat, ini tiket masuk surga. Udkhulul jannata bisalamin amin. Silahkan kamu masuk surga dengan aman, dengan bahagia, dengan penuh keselamatan. Tiket. Tapi kalau ditimbang amalnya, banyak amal buruk kita, banyak berasa hormati dosa kita. Walaupun ada iman, ada amal soleh, mampir dulu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hisab, menghisab diri, mengevaluasi diri. Yang kedua, muqarrabah diri. Kita ulama salafus saleh muqarrabah diri, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal ibadah. Nih. Di dalam kitab ini diterangkan amalan-amalan nih, selama bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, terutama tanggal 10-nya. Kalau sebutan kita itu suro, yaumul asuro, hari ke-10 di bulan Muharram. Itu salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hari atau Arafah. Yaumul Arafah. Diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Dasar dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi hari ini pada berpuasa. Hari apa ini kata Rasul? Hari ke-10 bulan Muharram. Bagaimana dengan kita? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu lebih berhak berpuasa di hari ke-10 ini. Tapi untuk supaya berbeda dengan puasanya orang Yahudi, maka Rasulullah memerintahkan selain puasa di hari ke-10, puasa juga di hari ke-9. Yauma Tasu'a, hari ke-9-nya. Ya. Maka barang siapa yang berpuasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari 9 dan 10 bulan Muharram, maka Allah ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kan Allah ampuni dosanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Kalau hari ke-10 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu. Luar biasa. Puasa. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat, puasa.
Kapan itu Pak Ustadz? Ini hari Minggu, minggu lagi Senin Selasa. Senin Selasa. Ini betul. Muharram ini dilaksanakan dapat pahala, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Cuman kita rugi aja. Masa nggak mau diampunin dosa kita? Ya puasa Senin dan Selasa. Bagi ibu-ibu yang masih banyak hutangnya, ya niat sambil mengqadar Ramadan. Itu. Ini namanya ngaji ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, muqarrabah diri puasa walaupun sehari. Terus malamnya Bapak dan Ibu hiasi dengan ibadah kepada Allah, salat tahajud, salat tasbih, salat berdasar hormati hajat, salat witir, malamnya dihiasi dengan ibadah kepada Allah. Salat tasbih itu Bapak dan Saudara paling baik, paling bagus malam hari, tiap malam. Sayyiduna Abbas radhiyallahu an, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan paling banyak Bapak dan Saudara yang meriwayatkan hadis, itu dia sholat tasbih, Pak. Sholat tasbih tiap malam, sholat tasbih. Nah perbedaannya saja, boleh enggak Pak Ustadz sholat tasbih siang hari? Boleh Pak. Habis sholat duha, habis sholat duhur, boleh siang hari sholat tasbih. Cuman pelaksanaan sholat tasbih itu bedanya, kalau sholat tasbih dilaksanakan malam hari, maka 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Kalau di siang hari 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Iya. Ustadz sholat tasbih itu gimana? Alhamdulillah udah bisa semua, udah diajarkan sama Pak Ustadz Masih. Alhamdulillah. Jarang Pak Ustadz ngajak sholat tasbih itu. Benar aja. Selain malas itu Ustadznya, yang kedua jamaahnya nggak ngerti gimana sholat tasbih itu. Iya, nggak biasa-biasa puyeng, kagok. Apalagi mamanya habis ruku, ya kan? Harusnya kan ruku baca tasbih 10. Sami Allahu liman hamidah. Dulu baca tasbih. Kadang-kadang mamanya lupa. Bukan baca tasbih dulu langsung sujud. Nah. Iya. Nah, alhamdulillah. Salat tasbih. Kalau nggak bisa tiap malam Pak, seminggu sekali, malam Jumat tidak salah. Kalau nggak bisa berdasar hormati, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali nih di bulan Muharram. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Jangan sampai kita nggak pernah sholat tasbih, Pak. Nah, ketika sholat tasbih, pahala sholat tasbih itu Allah luar biasa, Pak. Setiap kita sujud, setiap kita baca tasbih, rontok itu dosa-dosa dan kesalahan kita. Semua dari bawahnya, bahkan dari sendi-sendi ini kan dikeluarkan oleh Allah. Itu dosa dan kesalahan. Salat tasbih mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Luar biasa itu salat tasbih. Ini. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, selain baca sholat tasbih, ya, ayo baca sholat tasbih, ya sholat tahajud, sholat tahajud, sholat sunnah. Perbanyak zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah baik waktu berdiri, duduk, berbaring. Ketika sholat, ketika duduk, ketika mau tidur, kita berzikir kepada Allah. Nih ada amalan nih. Di bulan Muharram ini, terutama tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Dibanyak baca-baca. Yang pertama, perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Kalau di sini diterangkannya 1000 kali baca surat Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. 1000 kali. Ada jemaah ibu-ibu tanya, "Oh, Ustaz, itu baca qul atau 1 kali duduk atau boleh nggak dicicil?" Saya mikir, ya udah yang penting baca berapa? 100 sampai tanggal 10, 100. Penting baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu sulusuyul Quran. 1/3 Al-Quran. Jadi kalau 1 kali qul itu pahalanya sama dengan 10 juz Al-Quran. Kalau 3 kali tamat itu Al-Quran. Kalau 1000 kali berapa? Pahalanya luar biasa. Qul huwallahu ahad. Saya ingat pada saya hormati, dulu saya
mau ngelamar istri saya sekarang. Datang saya ke tempat mertua, oh paman bibinya, kakak adiknya gak setuju. Karena saya itu cuma santri. Apa yang kami sama santri? Itu nggak punya modal apa-apa, ini segala macam misalnya. Itu ngomongnya kayak begitu, nggak enak pokoknya di kuping saya itu. Apa mau nanti rumah tangga cuman hanya dikasih makan kulhu aja? Itu tanya sama Pak Jainuddin, Pak sudah tahu. Semua makan kulhu aja katanya. Wah. Saya datang sama Abu ya, sama Kiai saya, dikasih kulhu sama katanya. Ini bekal kamu rumah tangga. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lalu saya baca terus, alhamdulillah. Iya. Bisa ngasih makan istri, bisa nyekolahin anak, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Itu hasilnya berkah kulhu juga tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 1000 kali. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain daripada itu baca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu zikirnya doa, ya, zikirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika apa? Dibakar oleh Raja Namrud, sehingga Allah memerintahkan kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi tanggal 10 Muharram itu peristiwa-peristiwa terjadi, Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim dari siksaan, dari ya kezaliman Raja Namrud. Tanggal 10 Muharram. Begitu juga baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi dulu itu diselamatkan oleh Allah ya, banyak sekali di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai bisa nyebrang itu ke Palestina. Itu Bapak dan Saudara 10 Muharram. Banyak Pak. Nabi Isa diangkat ke langit 10 Muharram. Kalau hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW bukan bulan Muharram Pak, bukan bulan Muharram. Hijrahnya Nabi itu sama dengan kelahirannya Nabi. Lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti bulan Muharram itu hijrahnya Nabi. Itu hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal dari Makkah ke Madinah. Sama dengan kelahiran Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perhitungan hijrah itu ceritanya kayak begini. Misalnya Sayyiduna Umar bin Khattab itu agak kebingungan Pak, menetapkan tanggal, menetapkan tahun. Kumpulkan tuh pasal sahabat-sahabat, sudah memilih nama tahun kita itu di apa ininya ini, apa di awal kelahiran Nabi Rabiul Awal, apa wafatnya Nabi, apa Isra Nabi bulan gitu. Maka berdasarkan nanti memilih sepakat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah gitu. Jadi hijrah 1446 Hijriah, bukan 146 Rajab 146 ini. Jadi hijrah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada perbanyak sedekah. Yang pertama, bahagiakan keluarga, ibu-ibu nih. Dari tanggal 1 ini masak nih, yang biasanya masak sayur asam, masak pindang, baung. Ya, ngesop, kemudian segala macam. Bahagiakan keluarga, anak dan keluarga itu, kumpulkan, makan. Itu disunahkan. Lalu kemudian ada rezeki, santunin anak yatim piatu. Ya. Tadi Pak Ustadz Masri baca surat Wadduha wal laili idza sajama wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda fa ammal yatima fala
takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Awas terhadap anak-anak yatim, kita jangan dolim. Punya rezeki ya, dilimpahkan oleh Allah banyak rezeki, nggak mau berbagi, nggak peduli sama anak yatim. Kata Allah, dusta mereka dalam beragama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terhadap yang minta-minta juga, orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, itu beberapa hormat. Kita nggak peduli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muqarrabah diri, banyak-banyak ibadah kepada Allah, berbagi anak yatim, berbagi fakir miskin, hal-hal yang berkaitan yang banyak, memotong kuku, mengurus iwat, bersilaturahim dan sebagainya, ya silahkan aja dilaksanakan. Yang terpenting itu aja, menyantunin anak-anak yatim. Terus selain daripada itu, mujahadah diri. Mujahadah diri itu apa Pak Ustaz? Semangat kita semangat hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dari tahun ke tahun kita lebih baik lagi. Pak Ustaz, hijrah, saya mau hijrah aja dari Sukarame ini mau ke Jagabaya, atau dari Jagabaya mau ke Sukarame. Hijrah beberapa hormati yang dimaksud oleh Nabi, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu selesai, tidak ada hijrah lagi. Yang hijrah bagi kita orang muslim, bagaimana menghijrahkan diri. Yang tadinya malas ngaji, rajin ngaji. Yang tadinya malas ke masjid, rajin ke masjid. Yang tadinya malas tahajud, rajin tahajud. Yang tadinya malas baca Quran, hijrah menuju yang lebih baik lagi. Sebab apa? Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun ini 45, 44-nya. Ini lebih baik ini dari tahun 44. Dan 46 lebih baik daripada 45. Itulah dia orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang baik mendapatkan hidayah oleh Allah. Insyaallah orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu lebih baik terus. Tapi sebaliknya, kalau tahun 45 lebih buruk dari 46, 44, dan 46 ini lebih baik, lebih buruk dari 45, itu berdasar hormati kita menjadi orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Nyesel kita nanti di hadapan Allah. Maka tidak semangat Pak. Pak Ustadz, gimana kalau tahun baru ini saya mau ganti baru semua. Motor saya baru, boleh nggak? Boleh. Mobil baru, boleh. Rumah baru, boleh. Yang nggak boleh itu istri baru, kata ibu-ibu. Kalau maunya istri baru, bahaya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita hari-hari yang kita jalani itu hiasi dengan iman dan amal soleh, dengan kebaikan. Kenapa Pak? Kita harus berpikir cerdas. Kita hiasi dengan iman dan amal soleh, kita berpikirnya siapa tahu tahun 1446 Hijriah ini tahun terakhir untuk hidup kita di dunia ini Pak. Kenapa saya sampaikan? Itu jamaah saya ini Pak, satu bulan ini nih, 4 orang meninggal dunia. 4 orang Pak. Minggu ini si A, ada pengumuman lagi si B, ada pengumuman lagi si C. Barusan semalam udah saya, kemarin malam 3 harinya. Itu berganti-ganti dan ternyata berdasar hormati yang meninggal dunia itu bukan yang senior-senior. Ada yang saya pikir berdasar itu meninggal, ada yang sudah cuci darah Pak, senior udah, usianya udah sekitar 60-an, cuci darah terus. Sampai sekarang berdasar hormati masih hidup. Tapi ada Bapak dan Ibu, Masya Allah, usia 18 tahun, rajin ya ke masjid. Saya dapat WA pengumuman di masjid, usia 18 tahun, kecelakaan di Panjang kemarin, meninggal. Ternyata mati itu bukan hanya dilihat faktor usia. Yang tua bisa duluan, yang muda belakangan, sebaliknya. Yang muda duluan, tua belakangan.
Jadi jangan pernah berpikir kematian itu karena dia sakit, karena dia tua. Yang sehat banyak yang mati, yang muda banyak juga yang mati duluan. Maka untuk itu kita berpikir, ya Allah, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kesempatan untuk selalu beribadah kepadamu, ya Allah. Maka kata Nabi, as-sa'adatu kullu sa'adah, tulul umur fi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling bahagia, orang yang paling beruntung adalah orang yang dipanjangkan umurnya, bagus amalnya, bagus ibadahnya, bagus silaturahminya, bagus. Dihiasi hidupnya itu dengan kebaikan-kebaikan. Itulah orang-orang yang bahagia. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirin. Hai orang-orang yang beriman, yang ngaku beriman kepada Allah ini, sadarlah diri. Jangan kamu lupa karena harta kamu banyak. Jangan karena mau lupa karena jabatan kamu. Jangan lupa karena keluarga. Jangan lupa. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Jangan lupa ibadah karena harta, karena keluarga, karena tahta. Jangan. Siapa yang melakukan demikian, dia jauh dengan Allah karena sibuk urusan hartanya, karena sibuk urusan tahtanya, karena sibuk urusan keluarganya. Wa ulaika humul khasirun, pasti akan dia rugi. Harta yang dibawa, yang dikumpul-kumpulin, dia pesan sekian segala macam, pada akhirnya merasa hormati tinggal semua. Tinggal semua, nggak ada yang kita bawa. Punya mobil 8 berjejer, yang mobil mewah-mewah itu. Jangankan mobilnya, bautnya aja nggak dibawa sama kita. Betul, betul, Bu. Lalu kemudian apa? Tahta kita. Enggak ada rasa hormati. Ini Pak Presiden juga udah maunya ini, udah mau meninggalkan. Sudah Pak Jokowi ini. Tengah 10, bulan 10, udah pensiun. Mati enggak ada berunjung, enggak ada yang dibawa. Lalu kemudian apa? Keluarga. Anak, cucu, istri, suami, ketika kita meninggal dunia, satu pun enggak ada yang menemani kita masuk kubur. Enggak ada. Maka kita rugi. Maka jangan karena sibuk ngurusin harta dan tahta, sibuk dengan keluarga, kita lupa ibadah kepada Allah. Kita akan menjadi orang yang rugi. Maka apapun kita, siapapun kita, ya. Apalagi yang nggak punya apa, nggak punya harta, nggak punya tahta, ya keluarga cuma pemaunya anak bini aja. Lalu berasa hormati kita lupa dengan Allah, wah rugi banget kayak gitu. Yang punya harta banyak, yang tahtanya, jabatannya tinggi, yang keluarganya juga banyak. Itu kalau lupa sama Allah kita rugi, apalagi kita yang nggak punya apa-apa, rugi sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya kita berdoa kepada Allah. Ini doa awal tahun, ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan badanku, mudahkan segala urusanku, ya Allah, terimalah semua amal ibadahku, ya Allah, dan ampuni, maafkan segala dosa dan kesalahanku, ya Allah, dan apa yang menjadi harapan 1446 Engkau kabulkan, ya Allah. Saya kepengen ini, berikan kemudahan segala harapan dan cita-cita kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Selamat tahun baru 1446 Hijriah. Semoga kita sukses selalu. Amin. Allahumma amin. Barakallah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.